Jika seseorang menodongkan pistol ke kepalaku dan mengatakan bahwa ibuku, yang melahirkanku dan menggendongku di punggungnya melalui tahun-tahun kemiskinan, adalah orang yang kejam mendorong istriku. Seorang ibu yang baru 15 hari melahirkan secara sesar. Bersama putri kami yang prematur dan merah merona. Ke jalan di bawah terik matahari. Menaikkan mereka ke ojek lusuh agar apartemenku bisa dipakai orang lain untuk istirahat kehamilan. Aku pasti akan menampar wajah orang itu. Harimau buas tidak memakan anaknya. Manusia, sekeras apapun hatinya, tidak mungkin melakukan perbuatan biadab yang bahkan langit pun tidak akan memaafkan. Tapi, teman-teman, hal paling kejam di dunia ini bukanlah film horor, melainkan hati manusia. Dan kenyataan pahit itu menghantam rumah tangga yang kubangun dengan keringat dan air mata. Yang disutradarai sendiri oleh ibu kandungku. Malam itu, aku sedang bertugas malam di anjungan minyak lepas pantai, Vung Tau. Ombak laut menghantam kaki tiang dengan keras. Angin menderu dingin menusuk tulang. Sudah 1,5 bulan sejak hari itu. Aku menggigit bibir, mengemas ransel, dan meninggalkan rumah ketika istriku, Ayu, baru seminggu melahirkan bayi cempaka. Apartemen di lantai 22 kota itu adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Hutang bank miliaran rupiah yang harus kubayar dengan hari-hari yang kuhabiskan di bawah terik matahari dan badai di tengah laut ini. Aku tidak bisa tinggal di rumah merawat istri. Jadi, aku menelepon ibuku, Ibu Tuti, di kampung untuk meminta bantuannya datang ke kota, merawat menantuku pasca melahirkan. Aku masih ingat betul saat aku pergi. Ibuku menggenggam tanganku. Matanya berkaca-kaca. Dia bilang, "Nak, kamu tenang saja bekerja mencari uang untuk membayar hutang." Ayu itu menantuku. Cucu cempaka adalah darah daging keluarga Budi. Ibu akan merawatnya seperti ibu merawat anak kandung. Wanita yang melahirkan sesar itu lemah. Ibu tidak akan membiarkannya menyentuh pekerjaan apapun. Mendengar kata-kata itu, pria berusia 32 tahun sepertiku diam-diam berbalik untuk menyeka air mata. Aku percaya ibuku. Setiap anak laki-laki di dunia ini akan percaya pada ibunya seperti itu. Selama 1,5 bulan terakhir, sinyal di anjungan minyak sangat tidak stabil. Berdehem. Setiap kali aku melakukan panggilan video, Ayu tidak pernah mengangkatnya. Ibuku menggunakan ponselnya untuk membalas. Ayu begadang merawat anak. Dia baru saja terlelap. Jangan bangunkan dia. Atau dia akan mengirim beberapa foto Ayu yang tertutup selimut rapat. Diambil dari jauh. Aku, seorang pria bodoh dan mudah percaya, yakin bahwa istriku sedang dimanjakan. Dilayani setiap mangkuk bubur dan segelas susu oleh ibu mertuanya. Sampai pukul 2 dini hari itu, ponselku bergetar keras. Itu adalah notifikasi dari sistem kamera keamanan yang kupasang di ruang tamu apartemen saat baru membeli rumah. Aku memasang kamera sudut lebar yang tersembunyi di rak TV. Awalnya untuk melihat putriku setiap kali aku merindukan rumah saat bekerja jauh. Dan juga mengaktifkan mode peringatan gerakan di malam hari untuk mencegah pencurian. Aku membuka layar ponsel. Mataku setengah terpejam karena kurang tidur. Tapi hanya sedetik kemudian, seluruh pembuluh darahku terasa membeku. Rasa kantuk hilang, digantikan oleh aliran udara dingin yang menjalari tulang belakangku. Di sofa Bludru Premium yang kuhabiskan 3 bulan gaji untuk istriku agar bisa berbaring mengurangi sakit punggung. Bukan Ayu. Dan juga tidak ada keranjang bayi merah muda putriku. Kosong melompong di sofa itu. Adalah Sari, kakak iparku yang berharga. Istri dari kakak sulungku, Yoko. Dia mengenakan gaun tidur sutra tipis. Menyandarkan kedua kakinya yang kuku-kukunya dicat merah di bantal berbentuk C yang biasa Ayu gunakan untuk menyangga perut saat menyusui. Dia sedang asyik bermain TikTok. Tertawa riang. Dari dapur, ibuku, Ibu Tuti membungkuk. Membawa semangkuk sarang burung walet dengan biji teratai yang mengepulkan asap.
Wajahnya berseri-seri. Senyumnya begitu menyanjung hingga mengkerutkan sudut matanya. Dia meletakkan mangkuk sarang burung walet di meja kaca. Menyeka tangan dengan tisu. Lalu dengan hati-hati memijat kaki Sari. Sari, makanlah sebelum dingin. Ibu merebusnya. Dengan panci presto. Ditambahkan sedikit kurma merah agar menyehatkan darah. Hamil anak kedua ini memang melelahkan. Makanlah yang banyak agar bayimu sehat. Kampung di bawah itu berisik dan berdebu. Pindah ke apartemen ini untuk istirahat kehamilan adalah yang terbaik. Lantai 22 sejuk dan tenang. Aku menatap layar dengan mata terbelalak. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana istriku? Di mana anakku? Mengapa di tengah malam kakak iparku berada di rumahku? Mengenakan baju tidur. Makan sarang burung walet dari mangkuk yang kubeli khusus untuk istriku. Tanganku bergetar. Segera menekan fitur pemutaran ulang kamera. Aku memutar waktu mundur. Sehari sebelumnya. 2 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya. Masih tidak ada jejak Ayu. Kamera hanya merekam ibuku melayani kakak iparku dari makan hingga tidur. Rumahku telah berubah menjadi resor mini untuk Sari. Aku dengan gila-gilaan memutar lebih cepat. 4 hari. 5 hari. 5 hari. Akhirnya video berhenti pada waktu tepat 6 hari sebelumnya pukul 12 siang. Pemandangan yang muncul di layar ponsel membuatku hampir jatuh tersungkur ke lantai besi anjungan. Itu adalah siang yang terik. Cahaya dari jendela begitu menyengat mata. Istriku. Ayu. Tubuhnya kurus kering. Rambutnya acak-acakan. Mengenakan baju linen lusuh berlutut di lantai. Satu tangannya memeluk erat bayi cempaka yang menangis merengek. Satu tangannya menarik ujung celana ibuku. Ibuku. Berdiri di sana. Wajahnya dingin. Tanpa sedikit pun belas kasihan seorang nenek. Dia menendang kuat tangan istriku. Dari rak TV. Kamera merekam semua suara dengan jelas dan tajam seperti pisau menusuk gendang telinga. Kau lepaskan aku. Hidup ini harus tahu diri. Nak, rumah ini memang dibeli Budi. Tapi uangku yang membiayai sekolahnya bertahun-tahun. Aku punya hak untuk memutuskan siapa yang boleh tinggal. Siapa yang harus pergi. Aku beritahu sebelumnya. Siang ini Mbak. Sari akan datang ke sini untuk istirahat kehamilan. Dia mengandung anak laki-laki. Cucu penerus keluarga Budi. Dia butuh ketenangan. Butuh kebersihan. Wanita yang melahirkan anak perempuan sepertimu. Apalagi prematur. Revel. Menangis siang malam. Kalau sampai mengganggu kakak iparmu. Siapa yang akan ganti rugi di layar? Ayu terisak. Suaranya serak dan lemah seperti orang kehabisan napas. Dia mendongak menatap ibuku. Memohon. Ibu? Aku mohon. Bu. Mas. Budi sedang bekerja jauh. Bekas operasiku hari ini tiba-tiba berdarah dan sakit sekali. Cempaka juga demam ringan. Ibu biarkan aku tinggal di kamar tidur kecil saja. Tidak apa-apa. Cuaca sedang 40 derajat. Ibu jangan suruh aku menggendong cucu pulang kampung sekarang. Naik ojek bergoncang begini. Kami berdua bisa meninggal. Bu? Namun, sebagai balasan atas permohonan menantunya yang berlinang air mata, ibuku berjalan ke lemari pakaian di sudut kamar. Dia mengumpulkan semua pakaian, popok, dan susu Ayu. Barang-barang anakku. Memasukkannya secara kasar ke dalam 2 kantong plastik biru besar yang diambil dari tempat sampah. Dia melemparkan kedua kantong itu langsung ke lorong. Meninggal bagaimana wanita kampung seperti kalian dulu melahirkan di ladang saja tidak meninggal. Sekarang pakai AC sedikit saja sudah banyak tingkah. Ya? Aku sudah menelepon dan mengunci ponselmu. Aku sudah mengirim pesan ke Budi bilang kalian berdua sedang tidur. Kamu tahu diri saja dan tutup mulutmu. Aku sudah memesan ojek untukmu. Biaya ojek sudah kubayar di muka. Pulang dari sini ke kampung naik motor. Biar kena angin dan lebih sejuk. Sekalian biar anak perempuanmu ini jadi lebih kuat. Mau naik mobil.
Uang dari mana Budi mengirim uang untukku belanja? Aku harus berhemat untuk membeli sarang burung walet dan ayam rebus untuk kakak iparmu. Cepat pergi sana. Jangan sampai aku harus mengusirmu dengan sapu. Aku terpaku. Melihat layar. Air mataku mengalir deras. Hidungku perih. Dadaku seperti ditusuk ribuan jarum. Ibuku. Apa yang baru saja dia katakan? Dia memesan ojek. Apakah kalian semua mendengarnya dengan jelas? Sebuah ojek online untuk mengangkut seorang ibu yang baru setengah bulan melahirkan sesar dan seorang bayi prematur. Menempuh jarak lebih dari 120 km di bawah terik matahari musim panas yang membakar di Jawa dalam video. Pengemudi ojek berbaju hijau masuk ke pintu. Menatap bingung pemandangan ibu mertua mengusir menantunya. Dia ragu-ragu hendak mengatakan sesuatu. Tetapi ibuku langsung menjejalkan kantong plastik ke tangannya. Lalu mencengkeram kerah baju Ayu. Setengah menarik setengah mendorongnya keluar pintu. Tangisan melengking bayi cempaka terdengar dari lorong. Lalu pintu kayu tertutup dengan keras. Video berakhir dengan pemandangan ibuku dengan santai kembali ke rumah. Menyemprotkan pengharum ruangan ke mana-mana. Lalu bersiul berjalan ke dapur untuk beres-beres menunggu kedatangan Ibu Sari. Ponsel terlepas dari tanganku. Jatuh ke lantai besi, dengan bunyi bruk. Aku berlutut. Memegangi kepalaku. Tenggorokanku tercekat. Tidak bisa mengeluarkan satu pun suara. Kemarahan, kesedihan, dan penyesalan yang mendalam membanjiri pembuluh darahku. Membakar sisa-sisa rasionalitasku. Mereka berani melakukan ini pada istri dan anakku. Mereka berani mengambil uang hasil keringat dan air mataku yang kukirim untuk membeli makanan mewah bagi mereka sendiri dan membuang istri dan anakku ke atas motor di bawah terik matahari di jalan raya. Apa yang telah Ayu alami? Apakah cempaka kepanasan? Apakah bekas operasi istriku robek? Mengapa dia tidak meneleponku? Benar. Ibuku telah menyita ponselnya. Apalagi yang dia miliki di tangannya selain tangan kosong dan anak kecil. Aku berlari seperti orang gila menuju ruang kontrol anjungan. Aku menendang pintu, hingga terbuka. Mengabaikan mandor yang sedang rapat. Aku memukul meja. Meraung dengan suara binatang yang terpojok. Bawa aku ke darat sekarang juga. Aku mengundurkan diri. Berapapun denda kontraknya akan kubayar. Tapi jika malam ini aku tidak sampai di darat, akan ada orang yang harus mati. Kapal cepat membawaku meninggalkan anjungan pada dini hari keesokan harinya. Di tengah badai ombak besar. Namun, ombak-ombak itu tidak seberapa dibandingkan dengan badai yang mengamuk di hatiku. Ibu, kakak ipar, kalian nikmatilah apartemen mewah itu. Makanlah sarang burung walet. Berbaringlah di bawah AC yang sejuk. Karena Budi ini sedang kembali. Dan aku bersumpah demi langit dan bumi. Aku akan mengubah rumah tangga yang kalian rebut itu menjadi neraka. Agar kalian merasakan bagaimana rasanya hidup lebih buruk dari kematian. Duduk di kapal cepat yang membelah ombak menuju daratan. Aku menelungkupkan wajah ke kedua tangan kasar. Dan kapalan karena besi dan garam laut. Air mata seorang pria berusia 32 tahun menetes deras. Asin. Bercampur dengan rasa asin angin laut yang menerobos celah jendela. Dadaku sakit sesak seolah ada yang mengiris dagingku. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan istriku menggendong anak. Berjalan tertunduk keluar dari pintu apartemen itu di bawah pengusiran ibu kandungku sendiri. Kembali muncul dan mencekik napasku. Apartemen lantai 28. 65 meter persegi. Itu kecil bagi orang kaya. Tetapi bagi istri dan aku, itu adalah seluruh langit yang dipenuhi darah dan air mata. Kami berdua berasal dari daerah termiskin di dataran rendah yang rawan banjir. Saat menikah, kami menyewa kamar kos seluas 15 meter persegi di ujung gang sempit di bawah jembatan. Musim kemarau. Panasnya seperti tungku pembakaran. Musim hujan. Air selokan naik hingga ke kaki ranjang. Ada malam-malam Ayu sakit. Demam tinggi. Laba-laba dan kecoa merayap di dinding yang lembab dan berjamur.
Aku memeluk istriku erat. Bersumpah pada diriku sendiri bahwa meskipun harus bekerja keras hingga kulit mengelupas dan batuk darah, aku harus membawanya keluar dari tempat bobrok ini. Aku bekerja sebagai insinyur pengawas konstruksi. Pekerjaan ini, jika ingin menghasilkan uang, harus mengikuti proyek-proyek jauh. Menghabiskan waktu di anjungan lepas pantai, di pulau-pulau terpencil, dengan mengorbankan kesehatan dan keselamatan. Ketika Ayu mengandung bayi Cempaka, aku memutuskan untuk mengambil risiko. Aku mengumpulkan semua tabungan hasil kerja 5 tahun. Ditambah pinjaman dari teman-teman dan kerabat. Serta menggadaikan sebidang tanah kecil di kampung halaman mertua yang ditinggalkan orang tua Ayu. Dan meminjam lebih dari 1 miliar rupiah dari bank untuk membeli apartemen ini. Pada hari serah terima kunci, Ayu sedang hamil 8 bulan. Dia memeluk perutnya yang besar. Berjalan bertelanjang kaki di lantai keramik yang dingin. Menyentuh setiap dinding yang dicat putih. Air mata Ayu menetes deras. Dia berkata kepadaku, "Mas, ini rumah kita. Putri kita nanti lahir tidak perlu lagi merasakan kelembaban dan tikus seperti ayah dan ibu dulu." Senyum istriku saat itu terukir dalam hatiku. Aku berjanji pada diriku sendiri. Asalkan istri dan anakku hidup bahagia. Budi ini rela bekerja seperti sapi atau kuda. Namun, setelah memiliki rumah, beban hutang semakin berat, menindih pundak. Setiap bulan aku harus membayar cicilan pokok dan bunga bank hampir 20 juta rupiah. Ditambah biaya makan, periksa kehamilan, persiapan melahirkan. Tekanan finansial membuatku sering begadang. Bahkan rambutku rontok. Tepat saat paling buntu, perusahaan memindahkanku ke proyek di Pulau Raja Ampat. Mereka menjanjikan gaji 3 kali lipat dari biasanya. Ditambah bonus risiko proyek hingga beberapa ratus juta. Jika selesai dalam 3 bulan, itu adalah pelampung penyelamat bagiku untuk melunasi pinjaman darurat saat membeli rumah. Memastikan masa depan istri dan anakku bebas hutang. Sayangnya, tepat sebelum aku menandatangani perintah pergi ke laut, Ayu menunjukkan tanda-tanda kelahiran prematur. Cempaka lahir pada minggu ke-35. Sangat mungil terbaring di inkubator. Istriku melahirkan sesar. Lukanya sakit. Banyak kehilangan darah. Tubuhnya kurus kering. Berdiri di ruang perawatan intensif rumah sakit. Aku ingin membuang semuanya. Aku ingin merobek kontrak kerja, mengabaikan hutang, dan pulang memeluk istri dan anakku. Tetapi Ayu menggenggam tanganku. Tangannya dingin dengan banyak bekas infus. Ayu terbata-bata. "Mas, pergilah. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Kontrak pembelian rumah kita masih menanggung bunga. Anak kita lahir prematur, butuh banyak biaya. Kalau Mas di rumah, kita makan apa? Bayar hutang apa? Aku bisa mengurus diri sendiri. Aku sudah kuat." Cempaka, syukurlah juga semakin membaik. Aku sangat marah pada diriku sendiri hingga ingin menampar wajahku sendiri. Menjadi pria. Saat istriku paling lemah. Saat anakku masih merah. Aku malah harus membawa koper pergi ribuan kilometer. Tidak bisa membiarkan istriku sendirian. Aku memutuskan untuk menelepon ibuku, Ibu Tuti. Di kampung, aku merendahkan diri. Mengucapkan kata-kata permohonan yang paling tulus. Mengiriminya uang belanja 15 juta rupiah. Jumlah yang tidak sedikit dibandingkan dengan biaya hidup di kampung. Aku hanya berharap dia bisa datang ke kota untuk merawat Ayu selama 3 bulan aku pergi. Ibuku langsung setuju dengan senang hati. Dia menjanjikan berbagai hal. Bersumpah akan merawat Ayu dari makan hingga tidur. Dari mencuci popok hingga memasak air rebusan daun-daunan. Aku telah menyerahkan hidup. Menyerahkan cinta terbesar dalam hidupku ke tangan wanita yang melahirkanku. Dengan kepercayaan mutlak, aku berpikir bahwa darah keluarga Budi yang mengalir di tubuh anak kecil itu, cinta seorang ibu yang juga seorang ibu,
akan membuat Ibu Tuti membuka hati dan mencintai istriku. Tetapi aku salah. Kesalahan fatal. Aku lupa bahwa ibuku tidak pernah menganggap Ayu sebagai menantu. Di matanya, Ayu hanyalah seorang gadis miskin yang menempel pada putranya. Dan bayi Cempaka hanyalah sesuatu yang tidak berharga. Kereta terus melaju di malam hari. Dan aku tahu, ketika aku menginjakan kaki di darat, aku tidak akan lagi menjadi anak laki-laki yang berbakti dan penurut seperti dulu. Aku akan menuntut keadilan untuk keringat dan air mataku. Untuk tetesan darah istriku yang telah tumpah. Ombak laut masih menghantam lambung kapal dengan bergemuruh. Teratur seperti detak jantung kemarahanku. Dalam cahaya remang-remang kabin penumpang. Aku mencari-cari dalam ingatanku. Berusaha menemukan jawaban atas kekejaman ibuku. Mengapa dia bisa begitu kejam? Mengapa dia menindas istriku untuk melayani kakak iparku? Sari sebenarnya. Jawabannya sudah terlihat sejak lama. Hanya saja aku, demi dua kata bakti, sengaja memejamkan mata. Membohongi diriku sendiri. Ibuku. Ibu Tuti adalah contoh khas ibu-ibu dengan pemikiran feodal yang mengakar kuat. Mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Mengutamakan anak sulung daripada anak bungsu. Dan yang paling menakutkan adalah mengutamakan orang kaya daripada orang miskin. Keluargaku memiliki dua saudara laki-laki. Kakak sulungku, Yoko, dan aku. Sejak kecil hingga dewasa, Mas Joko selalu menjadi anak emas di rumah. Ayahku meninggal lebih awal. Ibuku sendiri yang membesarkan kami berdua. Tetapi semua yang terbaik dan termanis selalu diberikan kepada kakak sulung. Mas Joko malas dan nakal. Gagal ujian masuk universitas selama beberapa tahun berturut-turut. Ibuku tetap menjual setiap petak sawah. Meminjam uang dengan bunga tinggi untuk membiayainya masuk ke universitas swasta di kota provinsi. Sementara aku belajar keras. Masuk Universitas Indonesia dengan nilai tertinggi di kabupaten. Ibuku hanya mengerutkan kening dan berkata, "Rumah sudah tidak punya uang. Kamu cari sendiri pinjaman mahasiswa. Hidupku hanya akan fokus membiayai kakakmu untuk menjadi tulang punggung keluarga Budi. Aku berjuang sendiri. Bekerja serabutan. Mencuci piring. Menjadi guru les. Melakukan segala macam pekerjaan untuk mendapatkan gelar insinyur. Setelah lulus, aku menghasilkan uang. Setiap bulan mengirim uang ke kampung untuk membayar hutang ibuku. Tetapi di mata ibuku, anak laki-laki bungsu ini hanyalah mesin ATM. Tidak lebih. Keberpihakan itu menjadi semakin mengerikan dan menyimpang ketika kami berdua menikah. Mas Joko menikah dengan Sari, seorang wanita yang berasal dari keluarga pengembang properti terkemuka di kota, provinsi. Dia punya uang, penampilan yang angkuh, dan mulut yang manis dan lihai. Pada hari pernikahan Mas Joko, pihak mempelai wanita memberikan mahar sebatang emas. Orang tua Sari langsung memberikan sertifikat tanah. Ibuku mondar-mandir dengan bangga di depan seluruh kampung. Kemanapun dia pergi, dia selalu membusungkan dada. Menantu sulungku berasal dari keluarga terpandang. Menghasilkan miliaran rupiah. Semuanya yang terbaik. Sebagai balasannya, Sari memperlakukan ibuku tidak lebih dari seorang pembantu. Setiap kali kakak ipar dan Mas Joko pulang kampung, Sari hanya berbaring di sofa, bermain ponsel. Kuku-kuku berliannya yang panjang tidak pernah menyentuh mangkuk atau pisau. Ibuku dengan tergesa-gesa berlari membeli ayam kampung, kepiting sawah, ikan mas. Memasak dengan susah payah. Menyajikan makanan langsung ke mulut menantu sulungnya. Sari mengerutkan kening. Mengeluh supnya hambar. Dagingnya alot. Ibuku hanya tersenyum canggung. Meminta maaf berulang kali. Hanya dengan beberapa lembar uang 500. Rupiah yang kadang-kadang Sari berikan untuk membelikan ibuku baju sutra mengkilap murahan. Ibuku rela berlutut di kakinya. Hidupnya telah dibeli oleh uang menantu sulung. Merusak kepribadiannya. Lalu giliranku menikah dengan Ayu.
Ayu adalah orang yang ramah, pekerja keras, tetapi keluarganya miskin. Sangat miskin. Orang tua Ayu adalah petani. Kesehatan mereka lemah. Pada hari aku memperkenalkan Ayu kepada ibuku. Ibuku menatap tajam dari kepala hingga kaki Ayu. Mendesah sambil mengeluh di depannya. Kupikir kamu sekolah tinggi akan mendapatkan seorang putri bangsawan. Ternyata membawa gadis lusuh ini pulang. Setelah ini jangan harap bisa meminta bantuan apapun dari rumah ini. Sejak menjadi menantu, Ayu telah menderita begitu banyak penghinaan. Pada hari-hari raya atau liburan di kampung, Sari duduk di ruang tamu makan buah-buahan impor, mengobrol tentang bisnis. Sementara Ayu bersembunyi di dapur yang gelap dan penuh asap arang. Sendirian memasak untuk 3 meja kerabat. Setelah makan, istriku sendirian bergulat dengan tumpukan piring setinggi gunung. Di tengah dinginnya musim dingin di Jawa yang menusuk tulang, ibuku hanya melihat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya berkata, "Sudah miskin. Harus tahu diri dan menebusnya dengan karakter. Melakukan pekerjaan rumah adalah kewajiban." Mengapa mengeluh meskipun Ayu membelikan hadiah mahal, mengirimkan suplemen, atau menelepon untuk menanyakan kabar? Ibuku tetap dingin. Dia selalu menganggap Ayu sebagai orang yang mengikatku. Membuatku tidak bisa mendapatkan menantu kaya lainnya agar dia bisa bangga di depan tetangga. Rasa jijik itu mencapai puncaknya ketika Ayu melakukan USG kehamilan. Dan hasilnya adalah bayi perempuan. Pada saat yang sama, Sari membanggakan bahwa kehamilan keduanya adalah anak laki-laki. Pada hari aku menelepon untuk memberitahukan kabar itu, ibuku langsung menutup telepon. Dia pergi menyebarkan berita itu ke seluruh desa. Sudah miskin, tidak tahu cara melahirkan, hanya menghasilkan anak perempuan, hanya membuang-buang nasi. Rumahku hanya punya cucu laki-laki dari Sari yang akan meneruskan nama keluarga. Anak perempuan nanti akan menjadi milik orang lain. Aku pernah bertengkar hebat dengan ibuku karena kata-kata kejam. Aku mengatakan terus terang bahwa anak manapun adalah anak, dan aku sendiri yang akan membesarkannya tanpa merepotkan ibu. Tetapi aku tidak menyangka benih kekejaman itu. Ideologi beracun itu telah merasuk ke dalam darah dagingnya, mengubahnya menjadi orang yang kejam, merampas kemanusiaannya. Dia menyimpan kebencian terhadap kemiskinan Ayu, kebencian terhadap jenis kelamin putriku, lalu menumpahkan pukulan fatal kepada mereka tepat saat mereka paling lemah dan rapuh. Semakin aku memikirkannya, semakin aku membenci. Kereta akan segera tiba. Balas dendamku juga akan segera dimulai. Kapal cepat tiba di pelabuhan Rajkia saat dini hari. Langit masih gelap gulita. Beberapa tetesan hujan dingin membasahi wajahku. Aku segera naik taksi menuju bandara untuk mengejar penerbangan paling awal ke Jakarta. Duduk di kursi belakang. Di ruang sempit yang samar-samar tercium bau AC mobil. Aku kembali gemetar mengeluarkan ponselku. Aku membuka penyimpanan cloud data kamera ruang tamu. Aku ingin tahu. Aku harus tahu. Selama setengah bulan aku pergi. Sebelum hari dia dibuang dari rumah seperti sampah. Bagaimana istriku menghabiskan masa nifasnya di bawah tangan ibu mertuanya. Layar mulai memuat video hitam putih yang direkam dalam mode malam lalu beralih ke mode siang. Setiap adegan melintas. Merekonstruksi neraka dunia yang harus ditanggung istriku yang malang sendirian. Itu adalah hari ketiga sejak aku pergi. Di tengah siang musim panas bulan Juni. Suhu di Jakarta mencapai lebih dari 40 derajat. Matahari menembus kaca jendela seolah ingin melelehkan seluruh apartemen. Ayu sedang berbaring di sofa. Berkeringat deras memeluk Cempaka yang rewel karena kepanasan. Istriku baru saja melahirkan sesar. Jahitannya belum dilepas. Tubuhnya sakit semua. Bahkan sedikit bergerak pun dia meringis kesakitan. Dia memegang remote AC. Hendak menyalakannya sebentar agar anaknya tidak rewel. Tapi saat itu, ibuku tiba-tiba keluar dari dapur.
Dia merebut remote dari tangan istriku. Melemparkannya ke meja kaca dengan bunyi keras. Apa yang kamu lakukan? Tahu berapa biaya listrik bulan ini sampai menyalakan AC sembarangan? Budi banting tulang berjemur di bawah terik matahari. Dan angin di anjungan sampai punggungnya bengkok baru bisa mengirim beberapa rupiah. Kamu di rumah enak-enakan menghamburkan uang. Ya kamu dan anakmu itu, putri raja ibu. Aku tidak berani menghamburkan uang. Tapi panas sekali. Bu. Bayi Cempaka lahir prematur. Kulitnya sudah merah-merah semua. Menangis sampai serak. Bekas operasi saya juga mengeluarkan cairan kuning karena banyak berkeringat. Ibu. Biarkan saya menyalakan AC 1 jam saja. Kalau sudah sejuk saya akan matikan. Biaya listrik akhir bulan saya akan bayar pakai uang cuti hamil. Tidak akan merepotkan uang Mas Budi. Bu. Oh. Berani ya kamu. Sekarang melawan ibu mertua. Uang cuti hamilmu itu juga uang Budi yang membiayaimu bertahun-tahun ini. Wanita yang melahirkan dulu bersembunyi di sudut kamar yang tertutup rapat. Berbaring di atas arang panas saja. Tidak ada yang mati. Kamu di rumah bertingkat yang berangin begini masih banyak permintaan apa lagi, kalau panas. Ambil kipas tangan saja untuk mengipas anakmu. Tidak ada ace-acean. Rumah ini aku yang menguasai. Aku bertanggung jawab menyimpan uang. Untuk anakku. Kalau kamu mau menyalakan, gendong anakmu dan pergi ke penginapan sana. Di layar. Ayu menunduk. Air mata mengalir deras di pipinya yang cekung. Dia menggigit bibirnya erat-erat agar tidak terisak. Tangannya gemetar memegang selembar karton bekas yang dia temukan. Duduk mengipasi anaknya yang sudah merah padam karena kepanasan hingga tangannya pegal. Sedangkan ibuku. Dia melenggang masuk ke kamar tidurku. Menutup pintu dengan keras. Lalu menyalakan AC yang sejuk untuk tidur siang sendirian. Aku menonton dengan tinju terkepal hingga darah merembes dari telapak tanganku. Istriku melahirkan sesar. Lukanya masih belum kering. Dokter menyuruhnya tinggal di tempat yang sejuk dan bersih untuk menghindari infeksi. Tapi ibuku menyiksanya di tengah panas terik seperti oven. Melarangnya menyalakan AC hanya untuk berhemat demi anaknya. Dia berhemat di mana ketika nanti dia menyalakan AC itu 24 jam penuh untuk kakak iparku Sari. Aku melanjutkan ke video hari ke-7. Itu adalah makan malam untuk ibu yang baru melahirkan. Orang lain yang dalam masa nifas akan makan kaki babi, daging tenderloin, sayur katuk, bubur ikan gabus untuk menambah ASI. Sedangkan makanan yang ibuku bawa untuk istriku diletakkan di meja kayu kecil di depan sofa. Apa isinya? Semangkuk nasi dingin dari siang yang kering, sepiring kangkung rebus yang sudah kehitaman, dan semangkuk kecap asin yang sangat pekat. Hanya ada beberapa potong daging babi goreng yang gosong dan penuh lemak. Cepat makan lalu cuci piring. Aku sudah tua. Aku datang ke sini untuk merawatmu. Bukan untuk menjadi pembantumu. Hari ini belanja. Daging mahal sekali. Aku berhemat membeli daging berlemak lalu digoreng kecap agar lebih gurih dan mudah ditelan. Melahirkan anak perempuan ya makan seperti ini saja. ASI hambar juga tidak apa-apa. Nanti kalau kamu melahirkan anak laki-laki yang akan meneruskan nama keluarga ini, baru aku akan merebus ayam hitam dan membeli sarang burung walet untukmu. Jangan banyak mengeluh. Ibu. Dokter menyuruhku yang melahirkan sesar tidak boleh makan kangkung. Bisa menyebabkan keloid dan infeksi. Bu. Lagi pula, daging gorengnya terlalu asin. Setelah aku makan, ASIku jadi asin sekali. Cempaka diare sejak pagi. Aku lapar dan sudah buang air besar. Ibu, tolong beri aku 2 butir telur rebus. Atau ibu masak bubur untukku. Ibu kasihanilah cucu. Dia lahir prematur. Butuh ASI. Kamu terlalu banyak menuntut. Telur itu aku simpan untuk sarapan besok. Keloid itu tidak akan membunuh siapa-siapa. Kamu pakai baju siapa yang akan melihat dan takut jelek. Dan anak perempuan itu diare karena ususnya lemah. Menyalahkan makananku.
Dasar orang kampung miskin. Dapat makanan saja sudah untung. Masih pilih-pilih. Kalau tidak mau makan, ya puasa. Mulai besok, seret sendiri badanmu ke dapur dan masak. Aku tidak akan melayani. Dan istriku benar-benar puasa. Dalam video, Ayu menyeka air mata setelah menidurkan anaknya. Dia memegangi perutnya dengan bekas operasi yang masih nyeri. Menyeret langkahnya yang berat ke dapur. Mengambil sebungkus mie instan. Menyeduhnya dengan air panas. Memakannya dengan terburu-buru sambil menangis. Bayi yang haus ASI menangis merengek semalaman. Istriku harus mencampur air gula untuk diminum anaknya. Malam itu, melalui kamera inframerah, aku melihat Ayu mengangkat bajunya untuk memeriksa bekas operasinya. Seluruh bagian sprei sudah basah kuyup dengan cairan kuning dan darah merah segar. Karena cuaca terlalu panas. Dan tidak mendapatkan kondisi kebersihan yang baik. Bekas operasi istriku telah mengeluarkan darah. Dia meringkuk seperti udang. Menggigit ujung selimut untuk menahan tangisan karena rasa sakit yang menusuk tulang. Sampai di sini, aku tidak bisa menonton lagi. Aku mematikan layar. Hati pria berusia 32 tahun. Itu hancur berkeping-keping. Aku pernah bangga menjadi suami yang bertanggung jawab. Bekerja keras membangun rumah mewah untuk istri dan anakku. Tetapi ternyata rumah mewah yang kubangun adalah kuburan bagi kesehatan, fisik, dan mental istri dan anakku. Aku telah meninggalkan orang-orang yang paling kucintai kepada ibuku sendiri. Yang berwujud manusia tetapi berhati iblis. Pesawat lepas landas. Langit di luar sana abu-abu. Penuh awan badai. Ibu telah menanam benih apa? Hari ini ibu akan menuai hasilnya. Budi ini akan menuntut setiap mangkuk nasi busuk. Setiap tetesan darah yang keluar dari bekas operasi Ayu. Tunggu saja. Neraka lantai 22 akan segera membuka pintunya untuk ibu dan kakak ipar. Pesawat mendarat di Bandara Halim pada siang hari. Terik matahari Jawa memancar panas ke wajah. Tetapi hatiku dingin seperti gunung es. Duduk di taksi yang melaju kencang menuju pusat kota. Aku memakai earphone. Melanjutkan. Menonton rekaman terakhir sebelum istriku diusir dari rumah. Aku perlu tahu. Aku harus tahu. Bagaimana ibuku bisa menyembunyikan kejahatan keji seperti itu selama setengah bulan? Mengecoh seorang insinyur yang dikenal cermat dalam perhitungan sepertiku. Ternyata semuanya sudah ada dalam skenario sempurna yang disutradarai sendiri oleh Ibu Tuti. Ibu kandungku. Skenario kejam. Canggih. Dan tidak manusiawi. Video merekam gambar hari ke-8 sejak aku pergi ke Anjungan. Hari itu Ayu demam tinggi karena bekas operasinya bengkak dan meradang. Dia terbaring pingsan di sofa. Memeluk erat bayi cempaka yang terengah-engah karena kepanasan. Aku melihat ibuku dengan santai keluar dari kamar tidur. Di tangannya memegang ponsel Ayu. Dia berdiri menatap istriku sebentar lalu dengan dingin menekan tombol mati ponsel itu. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Suaranya terdengar jelas melalui kamera. Halo, Sari. Ini ibu. Ya. Ibu sudah membereskan semuanya. Kamu atur saja pekerjaan di kampung. Akhir pekan ini naik bus langsung ke sini. Ibu sudah menghitung semuanya. Rumah ini luas. Lantai tinggi. Sejuk. Kamu yang mengandung cucu penerus harus tinggal di tempat yang layak untuk istirahat kehamilan. Jangan di rumah kampung yang berdebu dan berisik. Bisa mempengaruhi cucu ibu. Datang saja ke sini. Ibu akan melayanimu. Dari A sampai Z. Ibu bahkan sudah menyiapkan sarang burung walet dan ayam rebus untukmu. Orang di ujung telepon mungkin bertanya tentang Ayu. Ibuku tertawa terbahak-bahak. Tawa yang hingga kini kupikirkan masih membuatku merinding. Oh, gadis itu. Apa yang kamu khawatirkan dia melahirkan anak perempuan? Apalagi prematur. Revel. Aku akan mengusirnya ke kampung halaman ibunya dalam sekejap.
Aku sedang menyiksanya sampai demam tinggi. Nasi kuberi asin sekali. AC dilarang menyala. Pakaian dan popok kubiarkan dia mencuci sendiri dengan tangan. Kalau terlalu menderita, biarkan dia pergi sendiri. Kamu tenang saja. Aku sudah menyita ponselnya. Bahkan kartu SIM-nya juga sudah kucabut. Kalau Budi menelepon, aku akan bilang dia sibuk merawat anak. Sedang tidur. Anakku aku tahu bagaimana sifatnya. Dia sibuk bekerja di laut. Dia akan percaya pada ibunya. Apapun yang aku katakan, dia pasti mendengarkan. Kamu datang saja. Rumah ini memang dibeli Budi. Tapi aku yang melahirkannya. Aku yang punya kendali. Aku punya hak untuk mengundang menantu sulungku untuk tinggal. Aku gemetar. Setiap kata ibuku seperti pisau beracun. Merobek-robek setiap konsep tentang cinta ibu. Tentang moralitas manusia. Dia telah merencanakan untuk menyiksa istriku hingga kelelahan. Memaksanya untuk pergi sendiri. Dan ketika Ayu terlalu lemah untuk pergi sendiri, dia langsung menggunakan kekerasan. Membuang pakaianan. Memesan ojek. Mendorong ibu dan anak itu ke jalan untuk membersihkan tempat bagi Sari. Pesan-pesan yang kuterima setiap malam. Ayu baru selesai menyusui. Sedang tidur. Nak, ibu merebus bubur kaki babi untuk Ayu. Dia makan dengan lahap. Asinya sampai membasahi baju. Cempaka sangat baik. Ibu menggendongnya sebentar langsung tidur pulas. Kamu tenang saja bekerja. Ibu merawat istri dan anakmu seperti ratu. Semua itu adalah kebohongan. Semua itu adalah pesan-pesan palsu yang diketik ibuku dengan tangan yang sama yang telah mengusir dan memaki istriku. Dia menggunakan kepercayaanku yang mutlak sebagai tameng untuk menutupi kejahatannya. Seorang ibu yang karena buta akan gelar cucu penerus. Karena kesombongan dan ketamakan akan uang dari menantu sulung. Rela menginjak-injak nyawa menantu bungsu dan cucu kandungnya sendiri. Kekejaman itu, jika tidak kusaksikan langsung melalui kamera, seumur hidupku aku tidak akan pernah berani percaya bahwa itu ada di dunia ini. Bahkan di dalam keluargaku sendiri. Taksi berhenti di depan gerbang kompleks apartemen mewah. Aku membayar. Mengangkat ransel kecilku dan turun dari mobil. Mendongak menatap lantai 22. Tempat apartemen hasil keringat dan air mataku berada. Sinar matahari yang menyilaukan membuat mataku perih. Di sana, saat ini, ibuku dan kakak iparku pasti sedang berbaring di sofa yang sejuk. Menyalakan AC 18 derajat. Menikmati buah-buahan, impor dan menertawakan kemiskinan kami. Aku menarik napas dalam-dalam. Menelan gumpalan pahit di tenggorokanku. Tidak. Aku tidak akan langsung ke sana membuat keributan. Aku bukan pria emosional yang hanya tahu berteriak dan merusak. Rasa sakit yang Ayu derita. Bahaya jiwa yang harus dihadapi bayi. Cempaka dalam perjalanan ojek yang mengerikan itu tidak bisa hanya dibalas dengan beberapa makian. Aku akan membuat mereka merasakan persis apa yang telah istriku rasakan. Hukuman yang kejam. Lambat. Tetapi cukup untuk membuat mereka mengingatnya seumur hidup. Rencana itu sudah tersusun rapi di kepalaku. Dan sekarang permainan baru benar-benar dimulai. Menarik ranselku menuju lobi gedung apartemen. Aku berusaha keras menjaga ekspresi wajahku setenang mungkin. Aku merapikan rambutku yang acak-acakan karena angin laut. Menarik kerah jaketku untuk menutupi noda minyak yang belum sempat dicuci. Aku tidak naik lift. Langsung ke lantai 22. Melainkan berbelok menuju kantor pengelola gedung di lantai dasar. Kantor pengelola sedang jam istirahat makan siang. Hanya ada seorang teknisi dan kepala pengelola bernama Ibu Lisa yang sedang bertugas. Melihatku, Ibu Lisa sedikit terkejut. Mas Budi. Kukira Mas masih bertugas di pulau beberapa bulan lagi. Pulang menjenguk istri melahirkan ya kasihan Mbak Ayu. Kemarin saya tidak melihat Mas. Saya dengar nenek di bawah bilang dia sudah membawa Mbak Ayu dan anaknya pulang kampung halaman istrinya. Aku menyeringai pahit. Nenek bilang membawa Mbak Ayu dan anaknya pulang kampung halaman istrinya.
Kebohongan itu disebarkan ibuku ke seluruh kompleks apartemen ini untuk menutupi fakta bahwa dia membuang istri dan anakku ke atas ojek. Aku berdehem, berusaha menahan diri agar tidak berteriak. Ya, istri dan anakku pulang kampung. Aku ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Ibu Lisa, aku. Ada hal yang sangat mendesak yang butuh bantuan pengelola. Aku mengeluarkan sertifikat hak milik apartemen atas namaku dari ransel, disertai KTP dan kontrak pembelian listrik dan air atas namaku sendiri. Aku meletakkannya dengan keras di atas meja kaca, mengucapkan setiap kata dengan suara dingin membeku. Apartemen 2204 adalah milik sah saya. Sekarang saya meminta pengelola untuk segera memutus seluruh aliran listrik dan mengunci katup pasokan air minum apartemen itu. Sistem internet juga mohon teknisi untuk memutuskan sambungan jaringannya. Ibu Lisa menatapku terbelalak. Wajahnya sangat bingung. Teknisi itu juga mengangkat kepala, menatapku dengan bingung. Mas Budi, Mas bercanda memutus listrik dan air di tengah cuaca 40 derajat begini? Sepertinya di rumah Mas masih ada orang yang tinggal. Beberapa hari ini saya melihat nenek dan seorang ibu hamil besar sering pergi ke supermarket di lobi. Aku menatap lurus ke mata Ibu Lisa, dengan tatapan seorang pria yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Saya tidak bercanda, dan saya tidak peduli siapa yang ada di rumah itu saat ini. Mereka adalah penyusup yang tidak sah di properti saya. Saya adalah satu-satunya pemilik. Saya berhak meminta penghentian layanan untuk tujuan pemeliharaan internal. Ibu Lisa tinggal ikuti prosedur. Buat berita acara permintaan pemutusan layanan untuk saya tanda tangani. Semua tanggung jawab hukum. Sepenuhnya saya tanggung. Melihat sikapku yang tegas dan dingin, ditambah dengan dokumen hukum yang jelas, Ibu Lisa tidak berani membantah lagi. Dia segera mencetak berita acara. Aku menandatanganinya dengan cepat. Teknisi segera memutus saklar utama pada sistem panel listrik lantai, sekaligus mengunci katup air utama di koridor teknis di luar apartemen. Sudah selesai, Mas Budi. Listrik dan air sudah diputus. Internet juga sudah diputus. Teknisi itu melaporkan. Terima kasih. Aku memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke ransel, lalu keluar dari kantor pengelola. Sebelum pergi, aku sempat mampir ke toko kelontong di lobi untuk membeli sebotol air mineral dingin, sebungkus roti, dan sebuah gembok rantai baja besar. Masuk ke lift. Aku menekan tombol lantai 22. Setiap lantai yang dilewati lift, suhu di dalam hatiku seolah turun 1 derajat. Kemarahanku telah berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Keluar dari lift, aku berjalan menyusuri lorong berlantai keramik yang mengkilap. Sampai di depan pintu apartemen 2204. Aku berhenti. Alih-alih memasukkan kunci atau menekan kode untuk membuka pintu, aku mengambil gembok rantai baja, melingkarkannya melalui pegangan pintu dari luar, mengikatnya erat pada batang logam pelindung kunci pintar. Lalu mengklik. Pintu kayu solid yang berat kini terkunci rapat dari luar. Orang di dalam meskipun memiliki kunci atau kode tidak akan bisa membuka pintu untuk keluar. Sistem pintu pintarku memiliki fungsi anti-macet. Tetapi dengan gembok baja ukuran besar yang melilit erat pegangan pintu, meskipun di dalam dipukul dengan palu, tidak ada harapan untuk membukanya. Setelah selesai, aku mundur. Duduk bersila di lantai lorong, menyandarkan punggungku ke dinding seberang. Aku membuka tutup botol air mineral, meneguknya, mematahkan setengah roti, lalu mengunyahnya. Aku mengeluarkan ponselku, menyambungkannya ke hotspot pribadi, lalu membuka aplikasi manajemen kamera. Sistem kamera ruang tamuku memiliki baterai cadangan terintegrasi yang bisa beroperasi hingga 48 jam meskipun listrik padam. Dan sekarang, aku hanya perlu duduk di sini di koridor apartemen yang sejuk ini untuk menikmati drama bisu di neraka 2204 yang baru saja kubuat. Permainan bertahan hidup Ibu Sari dan pelayan Tuti resmi dimulai. Layar ponsel menampilkan pemandangan ruang tamu yang akrab.
Tetapi kini bukan lagi rumah damai yang dulu kuimpikan, melainkan panggung tragedi. Saat itu pukul 1 siang. Suhu di luar ruangan menurut perakiraan cuaca adalah 39 derajat Celcius. Suhu nyata di gedung-gedung kaca tinggi pasti mencapai 43,44 derajat Celcius. Di kamera, Sari sedang berbaring, memamerkan perutnya yang hamil 6 bulan di sofa. Dia baru saja selesai makan setengah melon. Melemparkan kulitnya ke meja, lalu memencet remote TV. Ibuku, Ibu Tuti, sedang di dapur sibuk mencuci piring. Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Suara TV langsung hening. Kipas AC Daikin yang mahal berhenti berputar. Ruangan seketika hening. Sari bangkit, meringis dan berteriak. Ibu, kenapa tiba-tiba mati listrik begini sedang asyik menonton film? Apartemen mewah. Jenis apa ini sampai mati listrik di tengah siang bolong? Ibu keluar. Lihat apa MCB-nya jatuh. Cepat. Aku tidak tahan panas begini. Hamil dan berkeringat begini menjengkelkan sekali. Ibuku dengan tergesa-gesa menyeka tangan ke apron. Berlari panik dari dapur ke ruang tamu. Suaranya menyanjung. Astaga. Nak. Kamu tenang saja beristirahat biar ibu keluar melihat. Mungkin listrik kelebihan beban sehingga MCB-nya jatuh. Rumah ini Budi belikan barang-barang bagus sekali. Listrik sedikit bermasalah saja langsung mati sendiri untuk perlindungan. Biar ibu keluar ke lorong melihat. Ibuku terhuyung-huyung berlari ke pintu utama. Dia mengulurkan tangan untuk menarik tuas kunci pintar di dalam. Tek-tek pik-pik pintu tidak bergerak. Dia menarik lebih kuat. Tek-tek krek gedebuk. Pintu kayu bergetar keras tapi tetap tertutup rapat seperti dikunci. Aneh sekali. Kenapa pintu macet begini? Padahal ibu tidak mengunci dari dalam. Sari. Sepertinya kunci digitalnya kehabisan baterai ya? Nak, ibu tidak bisa membuka pintu keluar. Sari berjalan ke arah pintu. Mendorong ibu mertuanya yang sudah tua ke samping. Dengan wajah penuh ketidaknyamanan, dia meraih gagang pintu. Menariknya kuat-kuat beberapa kali. Tapi sia-sia. Gembok rantai bajaku di luar sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Habis baterai apa kunci pintar orang lain ada peringatan baterai habis sebulan sebelumnya. Ibu lihat lagi. Jangan-jangan ibu salah menekan kunci pengaman anak. Sudah gaptek masih suka iseng. Sekarang terjebak di dalam begini. Panas sekali sampai meleleh. Ibu telepon satpam suruh mereka datang memperbaiki. Cepat. Ibu tidak menyentuh apa-apa. Dulu Ayu sudah mengajari ibu cara membukanya. Biar ibu telepon satpam. Ibuku dengan panik mengeluarkan ponsel lipatnya. Mendekatkannya ke telinga. Tetapi hanya beberapa detik kemudian dia menurunkannya. Wajahnya pucat pasi. Sari. Ponsel ibu hilang sinyal. Tidak bisa menelepon siapapun. Sari terbelalak. Segera mengeluarkan iPhone 14 Pro Max terbarunya. Dia menekan-nekan. Menggeser-geser lalu membanting ponselnya ke sofa dengan kesal. Sialan. Wi-Fi mati total. Sinyal juga putus-putus. Cuma 1 bar. Tidak bisa memuat pesan. Apartemen murahan ini sinyalnya bagaimana listrik mati. Pintu macet. Sekarang jaringan juga mati. Ini kenapa apartemen mulai menyerap panas dari luar? Tanpa AC. Tanpa kipas angin. Jendela kaca besar yang masif mengubah ruang tamu menjadi inkubator raksasa. Keringat mulai membasahi dahi Sari. Dia duduk terhuyung-huyung di sofa. Tangan memegang majalah mengipasi dirinya sendiri. Mulutnya terus-menerus mengumpat. Ibuku. Karena takut menantu sulungnya marah. Dengan tergesa-gesa berlari ke dapur, hendak mengambil segelas air dingin. Tetapi baru saja memutar keran air di wastafel. Dia berteriak-teriak. Aduh. Sari. Aduh. Air juga mati. Nak. Keran kering tidak mengeluarkan setetes pun. Toilet di kamar mandi tadi ibu pakai belum sempat disiram. Sekarang juga kering kerontang.
Ya Tuhan, kenapa harus begini? Sari mendengar itu langsung melompat. Apa air juga mati? Ibu bercanda. Ya, ibu buang air besar belum disiram. Ibu mau membunuhku dengan bau busuk itu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Aku datang ke sini untuk istirahat kehamilan. Kupikir akan menikmati rumah mewah adik ipar. Ternyata malah terkunci di dalam neraka ini. Ibu benar-benar pembawa sial. Karena ibu mengajakku ke sini. Sekarang aku mati sesak di dalam sini. Kenapa kamu memarahi ibu-ibu? Menyayangimu. Ingin kamu tidur nyenyak dan makan enak. Makanya ibu mengajakmu. Ada masalah teknis gedung. Bukan karena ibu yang menginginkannya. Kamu coba bertahan sebentar. Sebentar lagi pasti mereka selesai memperbaiki listrik dan air. Biar ibu ambil kipas tangan untuk mengipasimu. Ya, kipas tangan apa? Aku sudah sangat kesal. Ibu ketuk pintu. Minta tolong tetangga. Cepat. Kalau sampai aku keguguran. Keluargamu jangan harap bisa hidup tenang denganku. Dan, begitulah. Melalui kamera, aku melihat ibuku. Seorang wanita berusia 60 kapaan yang baru kemarin menunjuk-nunjuk. Membentak. Dan mengusir istri dan anakku keluar rumah. Kini berkeringat deras. Kedua tangannya memegang sendok sayur inox memukuli pintu kayu dengan keras. Mulutnya berteriak minta tolong dengan putus asa. Duduk di luar lorong. Hanya dipisahkan oleh pintu kayu. Aku mendengar jelas suara ketukan pintu dan teriakan minta tolong. Aku menyeringai. Ketuk terus. Ibu. Teriak terus. Ibu. Apartemen mewah kedap suara. Lorong di siang hari sepi. Orang-orang pada bekerja. Nikmati saja pelan-pelan rasa gerah. Panas. Dan keputusasaan yang ibu berikan kepada istri dan putriku di atas ojek yang kejam hari itu. Permainan bertahan hidup baru dimulai 15 menit saja. Waktu berjalan lambat dan kejam seperti tetesan keringat yang membasahi dahi. Dua wanita di apartemen 224 duduk di luar lorong. Aku bersandar pada dinding yang dingin. Sesekali melihat layar ponselku. Permainan bertahan hidup telah memasuki jam keempat. Saat itu pukul 5 sore. Sinar matahari dari barat menembus langsung jendela kaca besar di ruang tamu. Mengubah seluruh apartemen menjadi oven raksasa. Suhu di dalam ruangan. Menurut perkiraanku, pasti mendekati 40 derajat Celcius. Udara panas terik. Pengap. Menyesakan hingga udara terasa kental. Di layar kamera, Sari tidak lagi memiliki penampilan Nyonya Raja yang anggun seperti siang hari. Dia telah melepas bajunya yang terbuat dari sutra. Hanya mengenakan bra hamil dan celana pendek. Rambutnya lepek. Keringat mengalir deras di wajahnya. Mengaburkan riasannya. Membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Dia tergeletak di lantai kayu. Terengah-engah seperti ikan yang terdampar. Sesekali merintih dan mengumpat. Ibuku. Ibu Tuti. Jauh lebih menyedihkan. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat seperti baru keluar dari kolam. Dia memegang kipas. Anyaman yang rusak parah yang dia temukan di suatu tempat. Dengan susah payah mengipasi Sari. Tangannya pegal sekali. Gemetar. Tetapi setiap kali dia berhenti sebentar, Sari akan memekik marah. Hal yang paling mengerikan bukanlah panas, melainkan kotoran. Karena air diputus mendadak. Toilet di kamar mandi tidak bisa disiram. Bau busuk mulai menyengat. Menyebar ke seluruh ruangan apartemen yang tertutup rapat. Ibuku harus mengambil beberapa kain lap dapur. Menggulungnya dan menyumbatnya ke celah pintu kamar mandi untuk mencegah bau. Tetapi sia-sia. Panas terik semakin membuat bau busuk menyengat. Bercampur dengan bau keringat asam. Menciptakan suasana yang begitu menjijikan hingga membuat mual. Sari menutup hidungnya. Berteriak nyaring. Ya Tuhan! Bau apa ini menjijikan sekali. Apa yang ibu lakukan di kamar mandi? Ibu mau membunuhku dengan bau busuk ini. Sudah panas. Malah menghirup bau busuk begini.
Kalau sampai anakku, kenapa-kenapa, aku akan menuntut nyawa keluargamu. Ibuku terisak, sambil mengipasi dan menangis. Ibu, ibu tidak sengaja. Ibu buang air besar lalu airnya mati. Ibu mau menyiram dengan apa sekarang? Kamu mengerti ibu. Ibu juga mau muntah rasanya. Ibu sudah memukul pintu sampai gagang sendok sayur patah. Tapi tidak ada satupun orang yang menyahut. Entah bagaimana pengelola gedung sialan ini bekerja. Mengerti apa ibu sudah tua. Ibu sudah terbiasa kotor. Ibu bisa tahan. Tapi aku tidak. Makanan di kulkas sudah basi semua. Lalu lalat mulai berkerumun. Ibu memang pembawa sial. Karena ibu mengajakku ke sini. Menipuku bahwa rumah ini mewah. Mobilnya banyak. Istirahat kehamilan yang menyenangkan. Senang apa lebih buruk dari kandang babi di kampung? Kalau tahu begini, lebih baik aku tinggal di rumah makan sambal saja daripada datang ke sini menanggung penghinaan. Ibuku mendengar itu. Lalu terisak lebih keras. Dia melemparkan kipas anyaman ke tanah. Duduk terhuyung-huyung di lantai. Kedua tangannya memukuli dadanya dengan keras. Ya Tuhan! Ya Tuhan! Aku dengan baik hati mengajakmu ke sini. Aku melayanimu seperti ratu. Aku merebus sarang burung walet. Memasak ayam untukmu. Aku bahkan membuang menantu keduaku dan cucu kandungku ke jalan untuk membersihkan tempat untukmu. Tapi sekarang kamu memarahiku sebagai pembawa sial. Sebagai kandang babi. Ya dasar menantu. Durhaka. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kamu kira aku tidak tahu kamu bosan dengan rumah di kampung karena dikejar-kejar penagih hutang? Ya, kamu berpura-pura istirahat kehamilan untuk melarikan diri dari hutang. Aku sudah tahu semuanya. Sari bangkit seperti diinjak ekornya. Dia melesat menunjuk langsung ke wajah ibu mertuanya. Hai, Budi. Kamu bicara hati-hati. Kamu pikir kamu siapa berani tidak sopan dengan kakak ipar rumah ini kecil sekali? Kamu pikir aku sangat ingin tinggal di sini? Ya, kalau bukan karena wanita tua ini merengek, memohon, mengajakku ke sini untuk istirahat kehamilan. Aku sudah pulang ke villa di kampung. Kamu tidak sopan. Kamu berani mengunci kakak ipar yang sedang hamil. Aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu karena telah menahan orang secara ilegal. Aku menatap Sari. Sudut bibirku menyunggingkan senyum jijik. Villa di kampung. Kakak ipar. Berhentilah berakting. Kamu pikir penampilan kaya raya dan bangsawanmu bisa menipu semua orang? Ya, kemarin aku berdiri di luar pintu. Aku sudah mendengar setiap kata-kata yang kamu gunakan untuk memaki ibuku. Suamimu. Mas Joko kesayanganku. Berjudi dan terlilit hutang 3 miliar. Menggadaikan sertifikat tanah villa itu kepada preman. Kamu dikejar-kejar mafia untuk membayar hutang. Harus bersembunyi di sini. Menempel pada ibu mertua. Berpura-pura istirahat kehamilan untuk melarikan diri. Kan? Kamu begitu kaya. Begitu mulia. Mengapa kamu tidak tinggal di hotel bintang 5? Mengapa harus bersembunyi di tempat kecilku ini untuk berebut ranjang dengan ibu yang baru melahirkan? Wajah Sari pucat pasi. Kebenaran yang kuungkapkan dengan telanjang membuatnya terdiam. Matanya berputar liar. Tergagap tidak bisa berkata-kata. Ibuku terkejut. Menantu sulung yang dia sanjung seperti ratu ternyata hanyalah parasit yang menempel pada tubuhnya yang tua untuk mengisap darah. Untuk melarikan diri dari hutang. Dia telah mengorbankan kebahagiaan putra bungsunya demi seseorang yang munafik dan hina. Dan ibu. Ibu selalu bilang ibu yang menguasai rumah ini. Ibu punya hak. Baiklah. Mulai hari ini aku memutuskan semua hubungan dengan ibu. Uang 15 juta yang kukirim setiap bulan. Anggap saja sebagai bayaran atas pengasuhan ibu. Mulai sekarang, kita bukan ibu dan anak lagi. Ibu peluklah menantu kesayangan ibu. Peluklah anak, sulung ibu yang berjudi itu. Dan hiduplah. Jangan pernah datang mencariku. Jangan pernah bermimpi aku akan memberikan sepeser pun lagi.
Kunci rumah. Ibu serahkan ke sini. Ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Memukuli dadanya dengan keras. Budi. Aku mohon. Nak. Aku tahu aku salah. Aku ditipu oleh iblis ini. Dia berjanji akan memberiku uang untuk membangun rumah keluarga setelah melahirkan anak laki-laki. Aku yang bodoh. Aku yang tolol sampai mengusir Ayu. Maafkan aku. Nak, aku sudah tua. Kalau kamu mengusirku, aku harus pergi kemana Mas Joko menggadaikan rumahnya. Aku sendirian tanpa tempat berlindung. Nak, ibuku merangkak di lantai kayu. Memeluk kakiku. Menangis terseduh-seduh. Air mata dan keringat bercampur dengan kondisi yang lusuh dan menyedihkan. Membuat hatiku teriris. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkanku. Tetapi ketika bayangan, Ayu memeluk anaknya yang pucat pasi, berlutut memohon padanya di tengah siang bolong. Rasa kasihan itu langsung terbakar oleh api kebencian. Aku menggunakan kekuatanku untuk melepaskan jari-jari kurus ibuku dari kakiku. Ibu tidak punya tempat berlindung. Lalu saat ibu menepis tangan istriku, membuang pakaiannya ke jalan. Apakah ibu memikirkan kemana dia akan berlindung konsekuensi yang ibu tanam? Buah pahit yang ibu telan sendiri. Pergi. Keluar dari rumahku sekarang. Aku berjalan mendekat. Mencengkeram lengan ibuku dan Sari. Lalu menarik mereka dengan kuat keluar ke lorong. Aku merebut kunci rumah dari tangan ibuku lalu membanting pintu hingga tertutup. Gedebuk suara kering dan tegas seperti tebasan yang memutuskan semua ikatan kasih sayang ibu dan anak. Berdiri di dalam rumah yang panas terik, penuh bau busuk. Aku menghela napas panjang. Aku telah mendapatkan keadilan untuk istri dan anakku. Aku telah menghukum para pelaku kejahatan. Tapi kenapa dadaku terasa kosong dan sakit begini? Air mataku mengalir di pipiku. Ayu. Cempaka. Aku minta maaf. Aku terlambat. Tunggu aku. Aku akan mencari kalian berdua. Aku membalikkan badan. Memunggungi pintu kayu yang sudah tertutup rapat. Di luar lorong. Suara isakan ibuku. Suara makian Sari yang keras masih terdengar samar-samar. Biarkan saja mereka hidup atau mati. Itu bukan lagi urusanku. Aku cepat-cepat masuk ke kamar mandi. Mengabaikan bau. Menyengat. Aku membuka keran wastafel. Tentu saja. Tidak ada setetes air pun yang keluar. Karena aku sudah mengunci katup utama. Aku hanya buru-buru mengambil handuk kering untuk mengusap wajahku yang basah oleh keringat dan air mata. Melihat diriku di cermin buram. Aku melihat seorang pria yang kurus kering. Berjenggot lebat. Matanya merah menyala. Seorang pria yang baru saja mengusir ibu kandungnya sendiri. Tetapi sama sekali tidak menyesal. Hanya ada kesedihan tak terbatas untuk istri dan putri kecilnya yang tersesat di suatu tempat. Aku membawa ranselku. Memeriksa dokumen-dokumenku. Mengunci pintu dengan kata sandi baru. Dan naik lift ke basement untuk mengambil sepeda motorku. Sepeda motor bebek lamaku yang kubeli saat kuliah telah menemaniku melintasi berbagai proyek. Sekarang, ia kembali menemaniku dalam perjalanan penebusan dosa. Aku menelepon Ayu. Suara berdehem. Dering panjang terdengar lalu kemudian mengatakan tidak bisa dihubungi. Kepanikan mulai merayap. Mencekik tenggorokanku. Mungkin ponselnya kehabisan baterai atau ibuku telah mematahkan SIM-nya sebelum mengusirnya. Tidak ada pilihan lain. Aku menelepon ibu mertua di kampung. Ujung telepon diangkat dengan cepat. Tetapi suara ibu mertuaku terdengar parau dan terisak. Budi. 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 Nak. Kamu pulang sekarang. Ayu dan Cempaka. Ibu tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nak. Hatiku seolah diremas. Ibu. Ayu bagaimana? Bu, ibu tenang. Ceritakan padaku. Apakah mereka berdua pulang ke rumah ibu mertuaku terisak-isak? Tangisannya yang tersendat merobek hatiku. Dia pulang.
Dia pulang kemarin siang. Tukang ojek mengantarnya sampai gerbang. Ya Tuhan, putriku melahirkan sesar. Baru 15 hari cucuku lahir prematur lemah. Tapi ibumu tega mengusir mereka berdua naik motor di tengah terik matahari 40 derajat. Ayu pulang ke rumah langsung pingsan. Bekas operasinya robek, berlumuran darah. Cempaka demam tinggi. Pucat pasi seluruh tubuhnya. Ibu harus meminta bantuan tetangga memanggil ambulans. Membawa mereka ke rumah sakit provinsi untuk perawatan darurat tadi malam. Dokter bilang cucuku menderita pneumonia parah dan gagal napas karena terpapar panas dan angin. Dan Ayu mengalami infeksi bekas operasi. Budi. Keluarga kita miskin. Tapi tidak pernah ibu membiarkan anak ibu menderita seperti ini. Ponselku hampir jatuh dari tanganku. Air mata tak terbendung mengalir di pipiku yang hangus oleh matahari. Aku meraung kesakitan. Memukul setang motor keras-keras. Sialan. Sialan sekali ibuku tidak hanya mengusir istri dan anakku dari rumah. Dia hampir mendorong mereka ke ambang kematian. Ibu. Ibu di rumah sakit mana aku akan segera pulang. Ibu tunggu aku. Aku menutup telepon. Memutar gas motor dan melesat keluar dari basement parkir apartemen. Jarak dari Jakarta ke rumah sakit umum daerah Serang lebih dari 100 km. Aku mengendarai motor seperti orang gila. Mengabaikan terik matahari. Mengabaikan debu jalanan yang menampar wajahku. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Harus cepat. Lebih cepat lagi. Istri dan anakku sedang kesakitan. Sedang berjuang untuk hidup. Aku tidak bisa membiarkan mereka sendirian lagi bahkan sedetik pun. Sepanjang perjalanan. Bayangan Ayu terus muncul di benakku. Bayangan Ayu yang bekerja keras pagi dan malam. Berhemat makanan dan pakaian. Mengumpulkan setiap sen untukku membayar hutang membeli rumah. Bayangan Ayu yang menanggung penghinaan ibuku tanpa sepatah kata pun keluhan. Bayangan Ayu yang mengandung dan melahirkan. Merobek perutnya untuk melahirkan anakku. Lalu diinjak-injak dan diusir oleh keluargaku sendiri. Aku telah berjanji akan melindunginya. Akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Tetapi pada akhirnya, aku sendiri yang secara tidak langsung mendorongnya ke jurang ini. Setelah lebih dari 2 jam mengendarai motor dengan gila-gilaan, aku akhirnya sampai di rumah sakit. Membuang motor di depan gerbang. Aku berlari terengah-engah ke ruang perawatan intensif. Begitu melihat ibu mertua duduk berlutut di lorong. Wajahnya yang tua berlumuran air mata. Aku berlari menghampiri dan berlutut di kakinya. Ibu. Aku minta maaf. Ibu. Aku bajingan. Aku tidak bisa melindungi istri dan anakku. Ibu mertua terkejut. Melihatku. Dia memeluk bahuku. Menangis terseduh-seduh. Budi. Bangun. Itu bukan salahmu. Ayu melarangku meneleponmu. Takut kamu khawatir dan mengganggu pekerjaanmu. Dia bilang dia bisa menahannya. Tapi ibu sangat sedih. Nak. Cucu ibu sedang terbaring di inkubator harus memakai alat bantu napas. Bekas operasi Ayu baru saja dijahit ulang. Dia kesakitan dan pingsan sejak kemarin sampai sekarang belum sadar. Aku terhuyung-huyung berdiri. Berpegangan pada kusen. Pintu kaca ruang perawatan intensif. Melalui kaca transparan. Aku melihat Ayu terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit. Dikelilingi selang-selang. Wajahnya pucat pasi. Kurus. Matanya terpejam lelah. Tidak jauh dari sana. Di ruang steril. Bayi cempakaku yang mungil dan merah merona terbaring tak berdaya di inkubator. Selang alat bantu napas tertancap erat di lubang hidung kecilnya. Aku menundukkan kepala ke kaca yang dingin. Menggigit bibirku erat-erat agar tangisan tidak keluar. Aku benci. Aku membenci ibuku hingga ke tulang sumsum. Rasa sakit ini. Siksaan ini. Aku akan membuat para pelakunya membayar harga ratusan. Bahkan ribuan kali lipat. Aku duduk tak bergerak di lorong rumah sakit dari sore hingga tengah malam. Ibu mertuaku menyuruhku makan sedikit.
Tetapi aku tidak bisa menelan. Tenggorokanku kering. Perutku bergejolak karena khawatir dan takut. Setiap langkah perawat. Setiap bunyi bip-bip monitor detak jantung dari ruang gawat darurat membuat jantungku menciut. Sekitar pukul 2 pagi. Dokter keluar. Aku melesat seperti pegas. Dokter, bagaimana istri dan anakku? Tolong selamatkan mereka. Dokter. Dokter tua itu melepas masker. Menghela napas. Menatapku. Anda suaminya pasien. Apa yang Anda lakukan sampai istri yang baru 15 hari melahirkan sesar harus terpapar panas dan angin? Menempuh perjalanan ratusan kilometer naik motor bekas. Operasinya robek. Infeksi parah. Jika terlambat sedikit saja bisa membahayakan nyawa karena sepsis. Sedangkan bayi lahir prematur, sistem kekebalannya sudah lemah. Ditambah syok suhu dan debu menyebabkan pneumonia akut dan gagal napas. Kakiku lemas. Hampir ambruk. Tapi sekarang mereka sudah stabil. Dokter, tolong beritahu saya yang sebenarnya. Untuk sementara, ibu dan anak sudah melewati masa kritis. Bekas operasi istri Anda sudah ditangani dan dijahit ulang. Dia sedang menerima antibiotik dosis tinggi. Mungkin besok pagi akan sadar. Bayi juga sudah merespons obat dan mulai bisa bernapas sebagian sendiri. Tidak sepenuhnya bergantung pada alat bantu napas lagi. Namun, masih perlu pemantauan khusus di ruang perawatan intensif beberapa hari ke depan. Aku menangkupkan tangan. Membungkuk dalam-dalam memberi hormat kepada dokter. Air mata bahagia mengalir deras dan panas. Mereka hidup. Istri dan anakku hidup. Itu adalah keajaiban. Belas kasihan Tuhan untuk pria berdosa sepertiku. Pagi berikutnya, ketika sinar matahari pertama mengintip melalui jendela rumah sakit, Ayu perlahan membuka matanya. Aku sedang menunduk di samping tempat tidur. Menggenggam erat tangannya yang kurus dan pucat. Melihat istriku sadar, aku berseru gembira. Ayu. Ayu. Kamu sudah sadar. Syukurlah. Ayu menatapku. Matanya lelah dan bingung. Butuh beberapa saat baginya untuk mengenali siapa yang menggenggam tangannya. Air mata mengalir deras dari sudut mata Ayu. Membasahi bantal. Suaranya lemah dan terputus-putus. Mas Budi. Kenapa Mas ada di sini? Apa Mas berhenti kerja dan Cempaka? Cempaka di mana? Apa dia baik-baik saja? Aku memeluk Ayu. Menempelkan wajahku yang basah oleh air mata ke pipinya. Aku minta maaf. Sayang. Aku pria jahat. Aku membiarkanmu menderita. Membiarkan kalian berdua hampir kehilangan nyawa. Kamu tenang saja. Cempaka sudah melewati masa kritis. Dia baik-baik saja. Sedang dirawat di inkubator. Aku sudah pulang. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menyakiti kalian berdua lagi. Ayu menangis terseduh-seduh. Semua kemarahan dan penghinaan yang tertahan selama ini pecah. Dia memelukku erat. Menceritakan hari-hari neraka di bawah tangan ibuku. Mangkuk nasi yang kering. Makian kejam. Panas terik tanpa AC. Dan hari naas saat dia diusir naik ojek seperti barang buangan. Aku mendengarkan dengan hati yang sakit seperti teriris. Api kebencian kembali membara. Aku menceritakan kepada Ayu seluruh kebenaran yang kutemukan melalui kamera. Bercerita tentang rencana balas dendamku. Tentang bagaimana aku mengusir ibu dan Sari dari rumah. Memutuskan hubungan dengan mereka. Setelah mendengar itu, Ayu terdiam lama. Dia menggenggam tanganku. Matanya sedih. Mas, bagaimanapun juga, dia itu ibumu. Jika ibu salah, dia harus bertanggung jawab. Tapi Mas memutuskan hubungan dengan ibu. Mengusir ibu ke jalan. Orang-orang akan mengumpat Mas sebagai anak durhaka. Aku tidak ingin Mas menanggung nama buruk karena aku. Tidak. Aku mengelus rambut istriku yang kusut. Menggelengkan kepala dengan tegas. Durhaka biarlah durhaka. Bakti butaku hampir membunuh kalian berdua.
Ibuku sudah memilih Mas Joko. Memilih kakak ipar. Biarkan mereka yang merawatnya. Aku hanya punya satu keluarga. Yaitu kamu dan Cempaka. Siapapun yang menyakiti keluargaku, dia adalah musuh. Meskipun itu ibu kandungku sendiri. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, kesehatan Ayu dan bayi Cempaka berangsur pulih. Dokter mengizinkan ibu dan anak keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah mertua untuk melanjutkan masa nifas. Aku mengajukan cuti tanpa gaji selama sebulan dari perusahaan. Pindah sepenuhnya ke kampung untuk merawat istri dan anakku. Ibu mertuaku memasak makanan nifas yang lezat dan bergizi. Kaki babi rebus pepaya. Ayam kampung rebus obat herbal. Sup daun ketuk. Daging cincang. Melihat Ayu makan dengan lahap, pipinya berangsur memerah kembali. Asinya melimpah membasahi baju untuk Cempaka menyusu hingga kenyang. Hatiku baru merasa sedikit tenang. Tetapi di dunia ini, karma seringkali datang sangat cepat. Terutama bagi mereka yang berbuat jahat. Beberapa hari setelah aku mengusir ibu dan kakak iparku dari apartemen, aku menerima telepon dari nomor asing. Suara yang familiar terdengar gemetar dan memohon di ujung telepon. Itu adalah ibuku. Budi. Budi. Tolong ibu. Nak. Ibu di terminal. Ibu tidak punya uang sepeser pun. Kelaparan sekali. Jemput ibu pulang. Nak. Aku mengerutkan kening. Suaraku dingin. Kakak ipar kesayangan ibu. Di mana kenapa ibu tidak suruh dia merawat ibu? Ibuku menangis meraung-raung. Dia menipu ibu. Dia menipu ibu. Nak, hari itu saat ibu mengusir ibu dari rumah. Dia naik taksi mengantar ibu pulang ke kampung. Dia bilang ibu tinggal saja di rumah lama. Dia akan mengurus hutang ibu. Tapi baru sampai di depan rumah, ibu sudah melihat sekelompok preman berdiri memenuhi gerbang. Mereka bilang Mas Joko, anak ibu, berjudi dan berhutang 3 miliar kepada mereka. Menggadaikan sertifikat rumah yang sedang ditinggali. Sekarang mereka menyita rumah dan mengusir ibu ke jalan. Mas Joko mematikan ponselnya dan menghilang. Sedangkan Sari dia membawa semua barang berharga. Naik bus melarikan diri ke rumah ibunya. Tidak peduli ibu hidup atau mati. Ibu sendirian tanpa tempat berlindung. Terhuyung-huyung naik bus ke sini mencari anak. Aku mendengar itu dan merasa lucu. Sebuah drama tragis komedi yang terlalu sempurna. Pencuri dicuri. Pelaku kejahatan diinjak-injak oleh pelaku kejahatan yang lebih kejam. Lalu Mas Joko, anak kesayangan ibu. Anak sulung yang ibu sanjung. Yang ibu berikan seluruh uang ibu untuk sekolahnya. Di mana dan menantu bangsawan yang ibu sayang seperti ratu. Di mana ibu carilah mereka saat ibu mengusir istri dan anakku ke jalan. Apakah ibu memikirkan bahwa mereka akan sendirian dan kelaparan saat ibu menyuruh istriku makan nasi dingin, ikan asin, melarangnya menyalakan AC? Apakah ibu memikirkan kasih sayang ibu Budi? Aku salah. Aku buta. Aku mohon. Nak, beri aku jalan keluar. Aku akan pulang meminta maaf pada Ayu. Aku akan menjadi pembantu. Merawat cucu untuk menebus dosa. Jangan tinggalkan aku. Nak, permohonan ibuku yang memilukan. Terdengar samar-samar melalui telepon. Tetapi hatiku sudah dingin. Pengampunan hanya untuk kesalahan yang tidak disengaja. Bukan untuk kekejaman berdarah dingin yang direncanakan dengan sengaja. Ibu. Sudah terlambat. Kepercayaan dan pengampunanku telah mati bersamaan dengan hari ibu mendorong istri dan anakku ke atas ojek itu. Ibu telah menanam benih apa? Ibu sendiri yang akan menuai hasilnya. Mulai sekarang, ibu jangan meneleponku lagi. Apartemen di kota sudah kujual. Uang hasil penjualan rumah akan kupakai untuk membayar hutang bank. Sisanya, aku akan membeli rumah kecil di kampung halaman mertua untuk istri dan anakku tinggal. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh besar harus berhubungan dengan nenek yang kejam seperti ibu.
Aku dengan dingin menutup telepon. Memblokir nomor telepon ibuku. Memutuskan semua kontak. Ku dengar setelah itu, ibuku harus berkeliaran di terminal. Memulung untuk bertahan hidup. Sesekali dia mencoba datang ke kompleks apartemen lama mencariku. Tetapi diusir oleh satpam. Sedangkan Mas Joko dan Sari sedang dikejar-kejar oleh mafia dengan sangat ketat. Hidup bersembunyi dan menderita seperti hantu. Harga yang harus dibayar untuk keberpihakan, keserakahan, dan kekejaman terlalu mahal. Keluarga yang hancur. Ibu tua tanpa tempat berlindung. Anak-anak yang hancur. Semua itu karena mereka sendiri yang mencari masalah. Adapun diriku, aku telah mengajukan permohonan pindah tugas ke dekat rumah. Menerima gaji yang lebih rendah agar punya waktu untuk merawat istri dan anakku. Rumah kecil di daerah pedesaan Serang. Meskipun tidak semewah dan semegah apartemen mewah di kota, tetapi penuh dengan tawa anak-anak. Kehangatan cinta suami istri. Ayu telah pulih sepenuhnya. Bayi Cempaka juga tumbuh dengan cepat. Gemuk dan sangat menggemaskan. Setiap sore pulang kerja, melihat istriku memasak di dapur. Putri kecilku belajar berjalan di teras rumah. Hatiku terasa sangat tenang. Aku pernah kehilangan segalanya karena kebutaan. Tetapi akhirnya aku menemukan hal yang paling berharga dalam hidupku. Keluarga bukanlah tempat untuk memperhitungkan untung rugi. Bukan tempat untuk saling menginjak, saling mengusir. Keluarga adalah tempat untuk mencintai, untuk melindungi, dan untuk mempertahankan dengan segala cara. Dan Budi ini akan menggunakan sisa hidupnya untuk menjaga rumah tangga kecil ini. Tidak akan pernah membiarkan siapapun itu, menyakiti istri dan anakku lagi. Setelah badai, wilayah dataran rendah, Serang menyambut ibu dan anak Ayu kembali dengan hari-hari musim gugur yang manis. Aku telah memutuskan untuk menjual apartemen lantai 22, melepaskan beban hutang yang selama ini menindih pundakku. Sisa uang hasil penjualan rumah setelah melunasi hutang bank dan membayar semua hutang kepada teman-teman masih tersisa cukup untuk kami berdua. Membeli kembali sebuah rumah genteng 3 kamar lama dari seorang kerabat di kampung halaman mertua. Rumah itu memiliki halaman batu bata merah cerah. Kebun kecil yang ditanami beberapa petak sawi hijau. Teras oyong yang menjuntai dengan bunga kuning. Dan pohon jeruk purut tua yang memberikan keteduhan yang sejuk. Setiap pagi aku bangun sebelum embun pagi masih menempel di daun rumput. Aku pergi ke kebun menyiram air. Mencangkul tanah lalu kembali ke dapur menyalakan api untuk merebus air daun-daunan untuk istriku. Melihat asap dapur melayang-layang lembut di pagi hari. Mendengar suara Ayu tertawa kecil menidurkan putrinya, Cempaka yang menyusu di kamar. Aku baru benar-benar merasakan bagaimana kehangatan keluarga. Bekas operasi Ayu, di bawah perawatan teliti ibu mertua dan aku, telah sembuh total. Hanya menyisakan garis luka panjang berwarna merah muda pucat. Putriku, bayi Cempaka, syukurlah sejak pulang kampung, menghirup udara segar. Tidak lagi batuk. Pipi anak itu tembam merah merona. Setiap kali melihat ayah, kedua matanya menyipit. Tersenyum lebar menunjukkan 4 gigi susunya yang putih bersih. Namun, kehidupan damai itu tidak mudah menutupi luka-luka yang masih berdarah di hatiku. Di pedesaan Indonesia, 2 kata bakti selalu menjadi standar tak terlihat yang berat menindih pundak setiap anak. Kisahku menjual rumah di kota. Pindah ke kampung, halaman mertua untuk masa nifas. Memutuskan hubungan dengan ibu kandung. Dan mengusirnya ke jalan dengan cepat menyebar ke seluruh keluarga dari pihak ayah, lalu terbang ke seluruh desa di pihak ibu. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang bersimpati dengan kemarahanku. Tetapi tidak sedikit pula yang mencela dan menyalahkan di belakangku. Mereka mengatakan aku adalah pria takut istri. Pria yang lemah. Karena seorang gadis. Aku durhaka kepada ibu yang telah melahirkan dan membesarkanku. Membiarkan wanita tua itu hidup sebagai pengemis di kota. Aku mendengar semuanya.
Tahu semuanya. Tetapi hatiku tenang seperti danau tanpa angin. Ada malam-malam aku memeluk istri dan anakku. Melihat dada putriku naik turun secara teratur. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu kejam? Apakah aku anak durhaka yang dicaci maki orang lain? Tetapi kemudian ketika jariku menyentuh bekas luka panjang di perut Ayu. Bekas luka yang robek dan berdarah karena perjalanan ojek yang naas itu. Semua keraguanku menghilang. Bakti tidak bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk mengatasnamakan kasih sayang ibu untuk menginjak-injak nyawa orang tak bersalah. Jika aku memilih menjadi anak yang berbakti buta, maka saat ini mungkin aku sudah memeluk dua guci abu istri dan putriku dan menangis penyesalan seumur hidup. Suatu sore di akhir musim gugur, saat aku sedang sibuk memperbaiki pagar di samping rumah, terdengar suara klakson motor yang familiar berhenti di depan gerbang. Aku mendongak dan melihat Pak Surya, kakak kandung ayahku. Orang yang paling dihormati dalam keluarga Budi dari pihak ayah. Paman masuk ke halaman. Wajahnya yang tua dan penuh kerutan menunjukkan ekspresi serius dan berat. Paman meletakkan helmnya di meja batu di bawah pohon jeruk purut. Menghela napas menatapku. Aku buru-buru mencuci tangan. Mempersilakan paman duduk. Lalu, menuangkan semangkuk teh hijau panas dan menyajikannya. Pak Surya tidak langsung minum. Dia melihat sekeliling rumah genteng 3 kamar lalu menatap lurus ke mataku. Suaranya berat dengan wibawa orang yang lebih tua. Paman berkata bahwa dia datang jauh-jauh dari kampung halaman ayah bukan untuk meminta teh, tetapi untuk berbicara denganku tentang masalah penting keluarga. Paman berkata ibuku, Ibu Tuti, beberapa hari ini telah kelelahan dan pingsan di terminal dan dibawa pulang ke kampung halaman ayah oleh orang-orang. Saat ini rumah lamanya telah disita dan dikunci oleh preman. Ibu harus menumpang sementara di rumah kosong di pinggir kuburan desa. Tanpa sebutir beras. Tanpa selimut yang utuh. Tubuh tua melawan dinginnya awal musim. Pak Surya menyalahkanku bahwa meskipun ibu salah, seceroboh apapun dia adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkanku. Dia sudah tua. Waktunya tidak banyak lagi. Masalah kakak sulung Joko yang berjudi dan menghancurkan keluarga adalah kesalahan kakak sulung. Mengapa aku tega memutuskan hubungan? Menghentikan semua bantuan. Membiarkan ibu kandungku mati kelaparan dan kedinginan di jalan seperti itu. Paman berkata seluruh keluarga Budi merasa malu memiliki anak sepertiku yang bekerja sebagai insinyur dan menghasilkan miliaran rupiah. Tetapi membiarkan ibu kandungnya hidup sebagai pengemis. Aku diam mendengarkan paman berbicara hingga selesai. Tidak sekalipun menyela atau menunjukkan kemarahan. Aku menunggu paman selesai berbicara, lalu diam-diam bangkit dan masuk ke kamar. Ketika kembali, di tanganku ada setumpuk rekam medis yang tebal disertai dengan setumpuk foto berwarna dari file penyimpanan Rumah Sakit Umum Daerah Serang. Aku meletakkan tumpukan rekam medis itu perlahan di atas meja batu tepat di depan Pak Surya. Aku membuka halaman pertama. Menunjuk pada foto bekas operasi sesar Ayu yang robek dan bernanah. Darah dan cairan kuning merembes membasahi seluruh perban. Aku membalik ke halaman kedua. Menunjuk pada foto putriku. Bayi Cempaka. Berusia 15 hari. Tubuhnya pucat pasi ditancapi banyak selang infus. Selang alat bantu napas masuk jauh ke tenggorokannya yang mungil. Aku menatap lurus ke mata Pak Surya. Suaraku tenang tetapi setiap kata terasa seberat ribuan ton. Aku bertanya kepada paman. Apakah paman tahu apa yang harus istri dan anakku alami untuk mendapatkan foto ini? Aku bertanya, apakah paman tahu di tengah siang hari terik 40 derajat ibuku tega memesan ojek? Melemparkan istriku yang baru saja selesai operasi dan cucu yang lahir prematur belum genap 2 kilogram ke atas jok motor. Menyuruh mereka menempuh perjalanan 2 jam ke kampung halaman mertua hanya untuk membersihkan tempat bagi kakak ipar sulung untuk berbaring di bawah AC. Aku bertanya apakah paman tahu saat istri dan anakku berada di antara hidup dan mati, di ruang gawat darurat. Ibuku dan kakak ipar sedang di apartemenku makan sarang burung walet.
Memaki istriku sebagai orang miskin yang tidak tahu cara melahirkan. Melihat foto-foto yang realistis, mengerikan, dan menyakitkan itu. Wajah serius Pak Surya perlahan berubah warna. Paman mengambil rekam medis itu dan membacanya. Tangan tuanya mulai gemetar. Paman melihat foto bayi Cempaka yang memakai alat bantu napas lalu menatapku. Matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Paman tidak menyangka adik iparnya yang ramah dan sabar di kampung saat datang ke kota bisa berubah menjadi iblis kejam. Kehilangan semua kemanusiaannya hingga tingkat itu. Aku berkata kepada paman bahwa aku tidak meninggalkan ibuku karena aku sayang uang. Juga bukan karena aku mengikuti kata istriku. Aku melakukannya untuk melindungi istri dan anakku. Jika aku masih membiarkan kekejaman ibuku, maka aku sendirilah pembunuh berikutnya. Aku menghormati paman, menghormati keluarga, tapi batasanku adalah nyawa istri dan anakku. Siapapun yang melewati batas itu, dia bukan lagi keluargaku. Pak Surya duduk terdiam di bawah pohon jeruk purut selama setengah jam. Dia tidak minum setetes teh pun. Matanya terus menatap foto bayi Cempaka yang memakai alat bantu napas. Akhirnya dia menghela napas panjang. Perlahan-lahan mengemasi helmnya dan berdiri. Paman tidak menyalahkanku sepatah kata pun lagi. Paman hanya menepuk bahuku. Menghela napas. Mengatakan bahwa dia sudah mengerti. Seluruh keluarga telah salah menyalahkanku dan paman akan kembali berbicara dengan semua orang. Mengantar Pak Surya sampai gerbang. Aku menutup gerbang. Angin musim gugur bertiup melalui kebun, menjatuhkan beberapa daun jeruk purut yang menguning. Aku berbalik masuk ke rumah. Melihat Ayu berdiri bersandar di pintu kamar menatapku. Matanya merah. Aku berjalan mendekat. Memeluk erat istriku. Menghirup aroma lembut bumbu kemiri di rambutnya. Aku tahu keputusanku benar. Pengampunan bukanlah pembolehan tanpa syarat. Dan batasan yang kutetapkan hari ini adalah tembok terkuat untuk melindungi kebahagiaan dan kedamaian keluarga kecil ini. Setahun berlalu. Secepat kedipan mata waktu. Musim gugur kembali ke tanah Serang. Mewarnai kuning sawah padi yang masak. Harum semerbak aroma pedesaan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi keluargaku. Hari perayaan ulang tahun pertama bayi Cempaka. Rumah 3 kamarku hari ini ramai dengan tawa dan obrolan. Orang tua istri, saudara-saudari dari pihak istri, dan beberapa tetangga baik hati datang untuk berbagi kebahagiaan sejak pagi. Di tengah halaman bata merah, aku menempatkan meja bundar besar. Dihiasi dengan sesajen peringatan hari kelahiran yang lengkap nasi ketan merah terang, bubur candil manis, dan seekor ayam rebus utuh dengan bunga mawar merah. Ayu menggendong Cempaka ke halaman. Bayi itu hari ini mengenakan gaun merah muda mengembang seperti putri kecil. Pipinya tembam seperti 2 buah persik. Mulutnya terbuka lebar, tersenyum menunjukkan 4 gigi susunya yang putih bersih. Tiba pada bagian ritual memilih mainan untuk pilihan karier masa depan anak. Aku menata di meja sebuah stetoskop medis, sebuah buku, sebuah pulpen, sebuah komputer kecil, dan sebuah meteran teknik. Semua orang berkerumun bersorak. Tawa tak henti-hentinya terdengar. Cempaka merangkak, mendekat ke meja. Bayi itu melihat-lihat sebentar lalu dengan tangan kecilnya yang tembam langsung meraih pulpen dan buku. Memeluknya erat-erat tidak mau melepaskan. Semua orang berseru gembira. Memuji bayi itu pasti akan pintar belajar, sukses, dan berhasil di masa depan. Melihat putriku yang sehat dan cerdas, tertawa riang dalam pelukan kasih sayang semua orang. Mataku tiba-tiba terasa perih. Setahun yang lalu, bayi itu masih terbaring tak berdaya di inkubator unit gawat darurat dengan selang-selang infus yang rumit. Hari ini, dia sudah menjadi gadis kecil berusia 1 tahun yang menggemaskan. Sehat. Berjalan dengan langkah-langkah awal yang mantap. Keajaiban ini diciptakan oleh cinta, ketangguhan kami berdua sebagai suami istri, dan perlindungan dari keluarga istri. Juga pada sore hari itu,
Setelah tamu-tamu pulang, Pak Surya dari kampung halaman ayah kembali berkunjung. Kali ini wajah paman tidak lagi berat seperti setahun yang lalu, melainkan tampak lebih tenang dan damai. Paman duduk minum teh hijau denganku di bawah pohon jeruk purut, lalu perlahan menceritakan kepadaku tentang akhir dari mereka yang telah menabur angin di rumah keluarga Budi waktu itu. Paman berkata bahwa karma datang dengan cepat dan kejam, tidak mengabaikan siapapun. Kakak sulungku, Yoko, setelah setahun bersembunyi karena hutang judi, akhirnya ditangkap polisi di perbatasan selatan karena kejahatan penipuan dan pengorganisasian perjudian ilegal. Hukuman 12 tahun penjara menantinya di depan. Sedangkan kakak ipar Sari, setelah membawa lari uang dan melarikan diri ke rumah ibunya, juga ditemukan oleh preman dan dipukuli dengan brutal. Dia harus menjual semua perhiasan, mobil, rumah untuk membayar hutang, tetapi masih belum cukup. Akhirnya Sari harus meninggalkan kampung halamannya. Kudengar dia tersesat di kawasan industri di bagian selatan. Bekerja sebagai buruh pabrik shift malam. Kecantikannya pudar. Hidup susah payah untuk melarikan diri dari penagih hutang. Mengenai ibuku, Ibu Tuti, Pak Surya menghela napas, menceritakan bahwa setelah malam dingin penyitaan rumah tahun lalu, dia mengalami stroke yang hampir merenggut nyawanya. Syukurlah tetangga cepat menemukannya dan membawanya ke rumah sakit. Dia selamat, tetapi lumpuh setengah badan sebelah kiri. Mulutnya miring, bicaranya tidak jelas. Saat ini, dia dirawat di panti jompo yang didirikan oleh biksu di kampung halaman ayah untuk merawat orang tua sebatang kara yang tidak punya tempat berlindung. Pak Surya berkata selama terbaring di panti jompo, Ibu Tuti hanya bisa menangis menyesali. Dia terus-menerus memanggil nama kakak sulung Joko dan menantu sulung Sari dalam keputusasaan. Tetapi sama sekali tidak ada satupun yang datang menjenguknya. Mereka yang dulu dia junjung tinggi seperti emas dan permata, yang dulu dia injak-injak demi mereka anak kedua yaitu aku, kini telah memunggungi dan meninggalkannya membusuk dalam kesendirian yang dingin. Belakangan ini, saat sedikit lebih sadar, dia mulai menangis meraung-raung memanggil namaku, nama Ayu, dan bayi Cempaka. Dia memohon kepada semua orang agar diizinkan bertemu cucunya sekali sebelum meninggal dunia. Tetapi semua orang menggelengkan kepala dengan prihatin. Mendengar cerita Pak Surya, aku terdiam sangat lama. Semangkuk teh hijau di tanganku sudah dingin sejak kapan. Aku tidak merasa puas. Tidak merasa senang atas akhir yang menyedihkan dari ibuku. Tetapi hatiku juga sama sekali tidak ada keraguan atau keinginan untuk kembali. Itu adalah hukum karma. Menanam benih apa? Menuai hasilnya sendiri. Hidup ini memang sangat adil. Aku meletakkan semangkuk teh di meja. Menatap Pak Surya lalu dengan lembut berkata, Paman, bagaimanapun juga, aku masih membawa darah dari ayah dan ibu. Aku tidak bisa hanya melihat ibuku mati kelaparan tanpa obat-obatan. Mulai bulan ini, aku akan mengirimkan kepada panti jompo setiap bulan 5 juta rupiah untuk biaya makan. Obat-obatan pengobatan stroke untuk ibuku sampai akhir hayatnya. Anggap saja aku telah menjalankan kewajiban sebagai anak bungsu. Tapi Paman, aku tidak akan pernah menjenguknya dan sama sekali tidak akan pernah membawa istri dan anakku menemuinya. Batasan yang telah kutetapkan harus kujaga untuk melindungi kedamaian keluargaku. Pak Surya menatapku. Matanya penuh pengertian dan penghargaan. Paman mengangguk, mengatakan bahwa aku telah melakukan yang terbaik. Tidak ada yang berhak menyalahkanku lagi. Mengantar Pak Surya sampai gerbang, aku kembali ke rumah. Senja merah mewarnai seluruh halaman batu bata. Ayu sedang duduk di teras menidurkan bayi Cempaka dengan nyenyak di dadanya. Melihat pemandangan yang damai dan hangat itu, hatiku terasa sangat ringan. Aku berjalan mendekat, duduk di samping ibu dan anak itu, memeluk keduanya erat-erat. Hidup ini ada kesalahan yang bisa diperbaiki. Tetapi ada luka yang akan meninggalkan bekas seumur hidup.
Aku telah memilih untuk melindungi keluarga dengan batasan yang dingin. Tetapi aku tahu itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga kehangatan sejati bagi rumah kecilku ini. Angin musim gugur berhembus lembut melewati teras rumah, membawa aroma jeruk purut yang harum dan manis. Kebahagiaan dan kedamaian, kami mulai sekarang tidak akan pernah lagi padam oleh badai apapun.